Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan TI, Uniku, juga teman-teman peserta Permata Sakti ya, angkatan 2020 untuk TI-nya angkatan 2017. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pertemuan mata kuliah PAB, di mana hari ini kita coba bahas tentang dasar pemrograman mobile. Kemarin kita sudah mengenal apa itu konsep pemrograman aplikasi bergerak ya. Jadi sebetulnya pemrograman aplikasi bergerak itu adalah suatu tools yang digunakan pada saat manusia itu dalam posisi bergerak. Namun di dalam proses bergerak itu dia ada proses computerized ya, ada proses komputer yang digunakan oleh manusia ketika bergerak, sehingga memang itu disebut dengan pemrograman aplikasi bergerak. Nah, sehingga untuk pertemuan kedua ini kita coba bahas tentang pemrograman yang memang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile ya, seperti itu. Nah, di sini bahwa pemrograman mobile itu sendiri itu sebetulnya banyak banget ya. Maksud banyak banget adalah ada beberapa versi yang muncul pada saat saat pertama ya, pertama kali muncul mobile, juga sampai dengan sekarang gitu ya. Mulai dari kalau dulu mungkin dikenal J2ME, Java Symbian ya, dulu pada zaman Java-nya, Nokia mobile-nya yang pada saat naik itu ya pada zaman ya HP yang besar ya, HP yang besar, dan dia menggunakan Symbian Java. Namun makin ke sini si tampilan makin berwarna, makin apa ya, makin mudah, makin user interface-nya makin baik gitu ya. Dan sekarang yang masih bertahan dan memang berkembang adalah yaitu Android ya, dan iOS. Nah, Nokia sendiri kan memang dulu pakai Java dan sekarang dia sudah memakai OS-nya Android, karena memang sekarang ini ya antara pemrograman mobile dan desktop itu fungsinya hampir sama ya, hampir sama. Dimana kalau desktop dia bisa mengetik, di mobile pun Anda bisa mengetik ya dalam posisi bergerak, dalam mobil Anda bisa mengetik ya. Jadi memang ya Android ini ya benar-benar sebuah pemrograman yang memang banyak sekali digunakan, sehingga kedepannya kita dasar materinya adalah berbasis Android ya, seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih Android itu? Jadi Android itu merupakan sebuah sistem operasi yang memang dasarnya adalah dari basis Linux. Memang Windows juga dia berusaha membuat sebuah OS mobile, namun tidak se-booming Android. Di pasaran ya OS Windows mobile ya, Microsoft mobile itu tidak se-booming Android, seperti itu. Jadi dia berbasis Linux. Nah, Android itu sendiri sejarahnya adalah dia temukan Android Inc. ya, ditemukan pada tahun Juli 2005 dari sebuah perusahaannya Android Inc. yang dibeli oleh Google. Nah, tahun 2027 Computer Alliance dia membeli OS Android-nya ya. Jadi dia mulai menggunakan OS Android-nya di tahun 2007. Dan tahun 2008 Android sudah menjadi OS yang open source, seperti itu ya. Dan Desember 2008 14 member yang baru dia bergabung dalam sebuah project Android. Nah, jadi memang di sini kenapa harus membangun aplikasi Android? Karena memang dia market share-nya sangat besar ya. Market share-nya sangat besar sampai ya memang semua aplikasi, kalau memang dulu dia pasarnya adalah membuat sebuah aplikasi berbasis web ya, berbasis web. Nah, kalau sekarang orang berpikir Shopee pun dia bisa diakses di aplikasi
web, namun orang banyaknya di aplikasi mobile. Sehingga orang sekarang ngejarnya adalah supaya laku marketplace-nya, maka dibuatlah aplikasi mobile yang berbasis Android. Juga time to market, ya Android dia berbasis API yang memudahkan ya developer ya membangun sebuah aplikasi Android. Juga dia open source. Juga cross compatibility, ya memang Android ini kalau Anda perhatikan semua OS Android itu bisa dibangun di berbagai macam layar ya, mulai dari layar yang terkecil juga tablet seperti itu. Juga masuk compatibility, dia mengkombinasikan dua lebih layanan, misalnya dia bisa menggabungkan antara layanan kamera, juga GPS, juga sekarang kan sensor sama apa untuk pembayaran ya, NFC, Bluetooth dan sebagainya. Nah, sebetulnya dasar pemrograman Android itu seperti apa? Nah, jadi memang dasar pemrograman Android itu dia menggunakan basisnya adalah Java yang disebut dengan David Virtual Machine. Jadi David Virtual Machine ini adalah dia proses computerized dari dasarnya Java, dan dia menggunakan virtual machine dalam hardware Androidnya gitu ya. Supaya Java-nya jalan, maka dia menggunakan proses David Virtual Machine. Dan juga dia menggunakan beberapa framework ya. Framework itu adalah sebuah script yang memang bundling. Kalau programmer ingin menggunakan suatu fasilitasnya ya tinggal panggil frameworknya. Jadi sudah ada dasarnya. Jadi tinggal digabung-gabung saja oleh developer atau programmer Android. Juga dia sudah berbasis activity, artinya kalau nanti kita juga kedepannya akan membahas activity ya. Bagaimana cara membuat activity, atau maksudnya program sederhana dengan menggunakan beberapa perintah dasar dalam Android. Ada intense gitu ya. Juga nanti ada careless control. Kalau careless control dia menggunakan jari sebagai input karena kan dia sudah touchscreen seperti itu. Nah, juga ada view sama widget ya. Jadi memang di sini kalau tampilan Android itu sendiri dia sudah user interface. Jadi tinggal Anda drag saja, misalnya ingin membuat menu, view ataupun widget elemen ya, Anda tinggal panggil, sudah disediakan oleh aplikasinya, sudah disediakan oleh SDK-nya, tinggal Anda mau pakai tampilan view-nya seperti apa. Juga dia sudah support asynchronous call, juga sudah ada background service-nya. Jadi memang artinya di sini sudah ada beberapa layanan dasar yang memang bisa digunakan ketika Anda membuat sebuah aplikasi. Misalnya aplikasinya membutuhkan layanan telepon, itu sudah tinggal panggil saja, Anda pakai saja dalam aplikasi Android-nya. Atau misalkan dalam sebuah aplikasi Android Anda butuh misalnya GPS, Anda ingin membuat aplikasi yang memang ingin melacak seseorang, atau misalnya Anda JIS ya, Anda ingin membuat sebuah aplikasi memang membutuhkan geolocation, itu tinggal panggil paket framework geolocation-nya, tinggal Anda install dalam pemrograman Android-nya gitu ya. Juga fitur hardware Android ini dia sudah touchscreen, dia sudah GPS, dia sudah accelerometer, juga sekarang kan sudah NFC ya. NFC itu misalnya Anda punya e-tol ingin isi saldonya, Anda nggak perlu datang ke ATM, Anda bisa cukup ngisi di handphone. Sudah pernah ya? Nah, jadi sudah bisa NFC. Juga dia sudah bisa SD card. Nah, fiturnya banyak ya, ada internet, audio, security, Google API ini merupakan fasilitas tambahan dalam Google kayak plugin ya. Misalnya ketika Anda bikin aplikasi butuh map, ya itu di Google itu sudah ada dasar mapnya, tinggal Anda install mapnya di aplikasi Anda. Juga iya, semua perangkat lunak untuk membangun aplikasi bisa didapat. Jadi memang Android Studio itu dia free. Ya, Android Studio itu dia free, range-nya Anda bisa download dan memang itu update. Apalagi juga itu dia gratis. Ya, cuman memang kalau Anda butuh template dan sebagainya itu yang memang berbayar, dan memang itu bukan dari Android-nya, biasanya dari pihak ketiga itu menyediakan template-nya gitu. Nah, framework Android ya, Android-nya adalah Anda tinggal ketiknya di sourceandroid.com.
dan memang Android itu dibangun oleh Linux ya, prosesnya adalah Linux seperti itu. Nah, nanti bapak share ya, bapak share forpay-nya kalau memang supaya nanti Anda bisa baca ulang bagaimana dasar-dasar dari Android. Tapi yang penting nanti kedepannya adalah Anda bisa membangun aplikasi sederhana dari Android ya. Lalu framework Android itu sendiri ya banyak ya, ada OpenGL, WebKit, SQLite ya untuk database-nya, SSL. Nah, ini semua bisa Anda panggil, Anda bisa pakai dalam membuat sebuah aplikasi Android. Nah, ini sebetulnya framework Android ini. Jadi dasarnya awalnya ada application, juga ada framework, libraries, ada tentang Linux kernel. Bawahnya adalah kernel dan di atasnya adalah front end ke usernya adalah application. Ya, ada Java SDK, Android, juga itu ada Android Studio. Ya, ini contoh aplikasi Androidnya. Jadi memang sekali lagi Android ini sudah sangat wajib dibuat atau diketahui oleh programmer. Jadi kalau dulu orang kenalnya bikin web untuk profile, untuk web untuk marketplace. Nah, sekarang web sudah mulai tinggalkan ya. Orang sudah mulai untuk belanja pun itu pakai aplikasi Android ya. Supaya tokonya laku, nggak bikin web, sekarang harus bikin berbasis Android. Fasilitas-fasilitas perbankan lainnya orang mengejarnya ya harus berbasis mobile. Jadi si klien atau si pihak klien yang memang butuh layanan lebih itu mungkin mereka membutuhkan jasa pembuatan aplikasi berbasis Android. Jadi semua ya ini BNI perbankan semua sudah berbasis untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Android supaya memang mereka banyak pelanggan. Ketika memang si perusahaannya sudah menyediakan fasilitas layanan lebih di mobile, ya orang juga kan mencari yang memang mudah dalam proses layanannya seperti itu. Misalnya ya sekarang kalau ingin beli orang mending memilih aplikasi mobile seperti itu. Nah, ini aplikasi Androidnya memang banyak sekali ya. Game pun ya orang sudah mulai meninggalkan desktop ya. PUBG seperti itu ataupun game yang lainnya itu dia sudah memakai ya basis mobile seperti itu. Nah, ini toolsnya. Jadi sekali lagi memang tools yang sekarang, kalau dulu memang Eclipse ada banyak buku yang memang dia bahas Eclipse. Kalau sekarang ya contohnya adalah bagaimana tools yang memang dia mudah dalam pengembangan aplikasi Androidnya. Ada banyak sih bukunya, namun ya kita coba ya yang terbaru ya menggunakan Android Studio dalam pengembangan aplikasi banyak. Nah, minggu depan Bapak akan share materi atau program yang akan diinstal ya oleh teman-teman. Nanti minggu depan sudah mulai dasar bagaimana membuat aplikasi sederhana menggunakan Android Studio. Dan nanti mungkin untuk toolsnya SDK-nya mungkin nanti teman-teman bisa install sendiri. Juga nanti ini adalah AVD-nya atau Android Virtual Device-nya, di mana nanti untuk menjalankan aplikasinya adalah tidak perlu langsung ke handphone ya. Coba dibuat virtual dulu di laptop seperti itu. Memang nanti mungkin agak berat, cuma nanti kita siasati mungkin untuk AVD-nya bisa sih kalau memang laptopnya mumpuni untuk menjalankan AVD pakai Android Tools itu boleh, ataupun nanti kita pakai Genymotion ya untuk AVD-nya, untuk Android Virtual Device-nya. Seperti itu ya. Minggu depan, nah ini contoh emulatornya. Jadi minggu depan teman-teman kita sudah mulai mencoba aplikasi membuat Android Studio-nya ya. Jadi sudah mulai diinstal teman-teman. Ya mudah-mudahan sih bisa lancar installnya. Nanti kita coba minggu depan itu bagaimana membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana dari Android Studio. Oke, gitu ya. Oke, mohon maaf nih sebentar, memang durasinya ini 15 menit karena ini terbatas dalam proses perekaman. Tapi nanti jangan khawatir, Bapak akan share materi ini full ya. Share materinya full juga beserta softwarenya.
Oke, sekian ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.